pembidangan ilmu hukum, memahami ragam dan klasifikasi hukum. Tujuan pembelajaran membentuk pemahaman hukum yang komprehensif. Pertama, konsep kodifikasi hukum. Memahami struktur dan tata tertib hukum, termasuk perbedaan antara hukum yang tertulis dan penerapannya di masyarakat. B. Berbagai pembagian hukum. Mengenal ragam jenis hukum yang berlaku di Indonesia untuk memahami bagaimana sistem hukum akan diterapkan. C. Makna dan jenis hukum. Mengerti hak-hak yang dilindungi hukum serta kewajiban individu, menekankan distribusi hak secara adil bagi seluruh warga negara. Kodifikasi hukum. A. Pengertian kodifikasi. Pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. B. Bentuk hukum. Yang pertama, hukum tertulis dicantumkan dalam peraturan-peraturan. Yang kedua, hukum tak tertulis hidup dalam keyakinan masyarakat ditaati. Tujuan kodifikasi hukum yang pertama, kepastian hukum, yaitu menciptakan kejelasan dan ketetapan dalam penerapan hukum. Yang kedua, penyederhanaan hukum, yaitu membuat peraturan mudah dikuasai, logis, serasi, dan pasti. Yang ketiga, kesatuan hukum, yaitu menyatukan hukum agar berlaku secara nasional dan seragam. Pembagian hukum berdasarkan sumber. Pertama, hukum undang-undang. Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif. Yang kedua, hukum traktat. Hukum yang ditetapkan berdasarkan perjanjian antar negara atau kesepakatan yang dibuat oleh beberapa negara. Yang ketiga, hukum kebiasaan, hukum adat. Berasal dari tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, lazim, dan diyakini serta dipatuhi di dalam masyarakat tertentu. Yang keempat, hukum jurisprudensi. Hukum yang terbentuk dari putusan-putusan hakim terdahulu yang kemudian dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara serupa. Pembagian hukum berdasarkan bentuk dan tempat berlaku. A. Berdasarkan bentuk. Yang pertama, hukum tertulis. Kodifikasi, lengkap, sistematis, dibukukan. Contohnya, KUHP pidana. Tidak kodifikasi, terpisah, perlu peraturan pelaksanaan, contohnya undang-undang dan perpres. Yang kedua, hukum tak tertulis. Hukum yang dihidup dan diyakini masyarakat, tidak dibentuk secara formal seperti hukum adat atau hukum kebiasaan. B. Berdasarkan tempat berlaku. Yang pertama, hukum nasional berlaku di wilayah suatu negara. Yang kedua, hukum internasional mengatur hubungan antara negara. 3. Hukum asing berlaku di wilayah negara lain. 4. Hukum gereja, norma ditetapkan gereja untuk anggotanya. Pembagian hukum berdasarkan waktu dan cara mempertahankan. A. Berdasarkan waktu berlaku. 1. Ius constitutum atau hukum positif, hukum yang berlaku saat ini dan menikah secara umum atau khusus, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ius constituendum, hukum yang akan datang atau hukum yang diperkirakan, contoh rancangan undang-undang. Hukum alam atau hukum asasi, hukum yang universal dan berlaku sepanjang masa seperti prinsip keadilan. B. Berdasarkan cara mempertahankan. 1. Hukum material, mengatur perilaku, hak dan kewajiban substantif serta sanksi pelanggaran, contoh hukum pidana atau hukum perdata. 2. Hukum formal, mengatur bagaimana melaksanakan hukum material termasuk prosedur peradilan, contohnya KUHP. Pembagian hukum berdasarkan sifat dan wujud. A. Berdasarkan sifat. Yang pertama, hukum memaksa, tidak bisa dikesampingkan, wajib dipatuhi dalam kondisi apapun, memiliki sifat paksaan mutlak, contoh hukum pidana. 2. Hukum mengatur atau fakultatif, bisa disesuaikan, dapat dikesampingkan jika ada perjanjian, bersifat sebagai pelengkap, contoh hukum dagang dan hukum perdata. B. Berdasarkan wujud. Yang pertama, hukum objektif, kaidah hukum yang berlaku umum, mengikat tanpa pandang bulu, umum dan mengikat, contohnya KUHP dan hukum perdata.
2. Hukum subjektif timbul sebagai perwujudan dari hukum objektif berupa hak dan kewajiban, contohnya hak sewa menyewa lahan. Pembagian hukum berdasarkan isi. A. Hukum privat, yaitu mengatur hubungan antara individu, menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Negara dalam menjadi pihak sebagai pribadi. Yang pertama, hukum perdata atau keluarga, waris. Yang kedua, hukum perniagaan atau dagang, jual beli, utang piutang. B. Hukum publik, mengatur hubungan antara negara dengan individu atau alat-alat perlengkapan negara berkaitan dengan kepentingan umum. Yang pertama hukum pidana, yang kedua hukum tata negara, yang ketiga hukum administrasi negara, dan yang terakhir hukum internasional. Hukum yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi. Hukum dikodifikasi disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan dalam satu kitab undang-undang, tidak memerlukan peraturan pelaksana. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum tidak dikodifikasi, tertulis namun tidak disusun secara sistematis atau lengkap, masih terpisah-pisah, dan mungkin memerlukan peraturan pelaksana. Yang pertama, Undang-Undang Ikatan Panen. Yang kedua, Undang-Undang Kepailitan. Yang ketiga, Undang-Undang Perkreditan. Subjek hukum. Definisi subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum dan berhak bertindak sesuai ketentuan hukum. Kategori utama: A. Manusia. B. Badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum. Yang pertama, diakui sejak lahir hingga meninggal dunia. Yang kedua, bayi adalah kandungan dapat jadi subjek hukum untuk kepentingan waris. C. Memiliki kewenangan bertindak kecuali tidak cakap hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum. Yang pertama, organisasi yang diakui secara hukum. Yang kedua, entitas terpisah dengan hak dan kewajiban sendiri. Yang ketiga, dapat memiliki properti, kontrak, serta menggugat atau digugat. Kewenangan dan tanggung jawab meliputi kewenangan hukum atau hak dan kecakapan hukum atau bertindak sah. Tidak semua subjek hukum memiliki kecakapan hukum penuh. Objek hukum. Definisi objek hukum. Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dapat dimiliki atau dikuasai serta menjadi pokok dalam suatu hubungan hukum. Memiliki nilai ekonomis. B. Klasifikasi benda, berwujud dan tidak berwujud. Berwujud dapat dilihat, diraba, contohnya tanah dan kendaraan. Tidak berwujud, tidak fisik, nilai hukum, contohnya hak cipta, paten. C. Klasifikasi benda, bergerak dan tidak bergerak. Bergerak, pasal 509 KUHP Perdata, dapat dipindahkan, contohnya uang, meja. Tak bergerak, pasal 504 tidak dapat dipindahkan, contohnya tanah dan bangunan. Pengertian dan macam-macam hak. A. Pengertian hak. Hak adalah kuasa atau wewenang individu untuk menerima, melakukan, atau memiliki sesuatu yang semestinya tidak dapat dialihkan ke individu lain. Menurut KBBI, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu sesuai undang-undang atau menuntut sesuatu. Secara umum, hak adalah peluang yang dilindungi hukum setelah memenuhi kewajiban. B. Hak dan hukum. Yang pertama, hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, cerminan hukum objektif. Yang kedua, hukum menetapkan kerangka hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, setiap hak selalu berhubungan dengan kewajiban untuk menciptakan keseimbangan. C. Macam-macam hukum. Yang pertama, hak mutlak. Kekuasaan mutlak berlaku tanpa pengecualian, meliputi hak asasi, hak publik, dan hak keperdataan. Yang kedua, hak nisbi atau relatif.
Wewenang terbatas berhubungan dengan perjanjian atau ikatan. Contohnya, hak relatif atau tagih utang, hak khusus atau pinjam-meminjam. Yang ketiga, klasifikasi lain. Hak positif versus negatif atau melakukan versus kebebasan. Hak legal versus moral atau hukum versus etika. Kesimpulan, hukum pidana mengatur tindak kejahatan dan sanksinya. Hukum perdata mengatur hubungan antar individu, kontrak, waris. Hukum tata negara mengatur struktur negara dan pemerintahan. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara. Yang pertama, melindungi diri dan orang lain dari pelanggaran. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat. Yang keempat, membangun masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab.